Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati, dan termasuk al-muhafazati ala sholati, pemeliharaan ala sholati atas sholat, wal iqamah, dan menegakkan laha kepada sholat. Apa itu? Al-mudawamatu, melanggengkan, melanggengkan, wal muwadzabatu ala fi'liha, dan merutinkan ala fi'liha dalam pengerjaan sholat fil jamaah, secara jamaah. Jadi kata pengarang ini termasuk memelihara, menegakkan sholat itu ya langgeng, rutin sholatnya berjamaah. Allah alam bisawab. Wa dzalika li anna sholata, dan hal itu li anna sholata, sungguhnya sholat bil jamaah, sholat jamaah itu tafdulu ala sholatihi wahdahu, mengungguli ala sholatihi, sholat wahdahu, sendirian. Berapa? Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Kama warada bihi al hadisus sahih, sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih. Faman tasahala, maka barang siapa tasahala, meremehkan, bihadzal ribhi, dengan ini, apa itu? Ar-ribhid dini, keuntungan agama, al-ukhrawi, yang bersifat ukhrawi akhirat. Alladzi la ta'aba, yang la ta'aba, tidak perlu keletihan, fi tahsilihi, dalam memperolehnya, wala masyaqqata, dan tidak perlu masyaqqata, kepayahan, fi nailihi, dalam mencapainya, dalam meraihnya. Jadi orang yang meremehkan ya, keuntungan-keuntungan agama yang bersifat akhirat, contoh, dia lebih asik sholatnya sendiri, padahal kalau jamaah itu ada keuntungan besar, 27 kali, 27 derajat. Tapi dia meremehkan, sendiri aja dah. Faqad azumat, kata pengarang ini, maka sungguh azumat, sangat besar, masalihid, ya, masalihid, perbaikan agama, ghaflatuhu, kelalaian. Jadi kelalaian yang sangat besar ketika dia meremehkan keuntungan agama. Ya tadilah sholat sendiri, padahal di sholat jamaah itu ada 27 derajat. Allah alam bisawab. Wa qallat fi amril akhirati, dan sedikit ya, sangat sedikit fi amril akhirah, dalam urusan akhirat, rahbatuhu, senang, kesenangan akan akhirat sedikit. Orang lebih cenderung duniawi, begitu. La siyama wa huwa ya'lamu, la siyama, padahal, terlebih lagi ya, padahal wa huwa ya'lam, dia mengetahui, min nafsihi, akan dirinya itu, kasrata, banyak, ma yatahammalu,
beban, menanggung minat ta'abi, keletihan, yukosi, kepayahan, menderita minal masyaqqi wa yukosi, menderita minal masyaqqi, kepayahan. Dalam hal apa? Fi tolabi, dalam mencari ribhid dunia, keuntungan dunia. Letih apapun, kepayahan apapun, dia akan kejar tuh keuntungan dunia. Tapi giliran urusan akhirat, sholat berjamaah nggak mau, ogah capek, di rumah aja lah, di masjid jauh misalnya. Al-yaziril haqir, padahal keuntungan duniawi itu mudah memang, tapi hina. Al-haqir, hina. Urusan duniawi mau susah, letih, kepayahan, dikejar. Pikiran akhirat keogahan. Wa idza hasala, dan apabila hasala lahu, berhasil, minhu syai'un tafihun, ya, kan remeh, tafihun, hasilnya itu remeh sebenarnya, urusan duniawi itu. Bita'abin katsirin, dengan kelelahan yang banyak. Nasiya ta'abahu, maka ia lupa akan kelelahannya. Karena duniawi itu tadi, capek nggak apa-apa lah, yang penting dapat duit. Tapi akhiratnya sedapet, sebisanya, nggak apa namanya, nggak getol dengan akhirat. Pikiran duniawi ketol banget darinya, sampai kelelahan pun ia lakukan. Allah alam bisawab. Wa'adda manalahu, wa'adda, dan menganggap manalahu, ya, apa yang diperolehnya, biribhid dunia, dari keuntungan dunia, alfaniyatu, yang fana, gonaman, jasiman, dianggap sebagai keuntungan yang besar, yang menggiurkan, begitu. Seolah dengan duniawi ini, yang fana ini, kita termasuk dapat keuntungan yang besar, gitu kurang lebih. Allah alam bisawab. Afala yakhsha, pengarang ini bertanya, apakah tidak takut mayya'rifu min nafsi, ya, yang mengetahui min nafsi, dalam dirinya itu hadhil awsafi, sifat-sifat itu. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai rakus akhirat. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai rakus dunia. Orang kalau sudah rakus duniawi itu, apapun halal. Yang penting jangan lupa akhirat, kan gitu. Allah silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa kita bakal hidup lagi di akhirat. Siapin bekal, padahal begitu. Afala yakhsha ma ya'rifu min nafsihi hadhil awsaf. Kamu nggak takut jika di dalam dirimu itu ada sifat-sifat begitu? Terlalu cinta sama duniawi. Ayyakuna indallah, jika seperti itu di sisi Allah itu minal munafiqin, dianggap sebagai orang yang munafik. Lupa akhirat sih, meremehkan akhirat, mementingkan duniawi tapi meremehkan akhirat. Itu orang munafik begitu tuh. Wa fima, kata pengarang ini, wa fima wa'adallah, sedangkan di dalam, ya, pribadi orang munafik itu wa'adallah, Allah menjanjikan minal mutasyakkikina, ya, mengancam diri orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang ragu-ragu kepada Allah. Allah tanamkan dalam diri orang itu sifat ragu-ragu. Wallahu alam bisawab. Wa lam yablughna min fi jumlati,
Dan kata pengarang ini belum pernah itu sampai kepada kami fi jumlati sejumlah ma balaghana, keterangan yang telah sampai kepada kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam annahu shalla munfaridan, bahwasanya beliau pernah salat fardu secara sendirian. Enggak pernah itu kedengaran kalau Rasulullah itu salat fardunya sendirian. Wala sholata wahida, dan tidak ada satu sholat fardu pun yang beliau kerjakan secara sendirian. Beliau itu pasti dilakukannya secara berjamaah. Gitu kurang lebih. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, apalagi sholat fardu. Ini kata pengarang ini. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan telah berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laqad ra'aitana, sungguh telah kami melihat kami, wa ma yatakhallafu anha, dan tidak tertinggal darinya, yakni yaitu salatul jamaah, salat jamaah, illa munafiq, kecuali orang-orang munafik, ma'lumun nifaqa, yang diketahui kemunafikannya. Makanya luar biasa kalau orang bisa istiqomah sholat jamaah, beruntung itu dengan ringannya sholat jamaah. Walaqad kana ar-rajulu, maka sungguh ada seorang laki-laki, yu'tabi, didatangkan, ala ahdi Rasulillah, didatangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhada bainar rajulaini minal kibari, di mana ia dituntun bainar rajulaini, di antara dua orang lelaki, minal kibari, karena sudah berusia tua, hatta yuqama fis saffi, hingga ia ditempatkan di saf salat. Walamma syaka, maka tatkala mengeluh, ya, Ibnu Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum yang terkenal itu seorang hamba Allah yang tunanetra, sampai kemudian Rasulullah itu mendapat teguran di dalam surat Abasa itu, Ibnu Ummi Maktum al-a'ma, seorang tunanetra, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, annahu la qa'ida lahu, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntun ke masjid. Ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, saya kan buta, nggak ada yang nuntun ya Rasul ke masjid. Wa zakara lahu ma bil madinati, ceritalah tuh pada Nabi, ya Rasul, di Madinah itu yauma izin minal abairi, banyak sumur-sumur, minal abairi, sumur-sumur yang tidak tertutup, wal hawamun, binatang buas, binatang berbisa ya Rasul, wa bu'din mangzili, dan jauh mangzilihi anil masjidi, dari rumahnya ya Rasul, rumahku jauh dari masjid, liyu'zirahu anil maji'i li sholatil jamaah, agar Nabi itu memaafkan, memperkenankan beliau diringankan untuk tidak sholat jamaah, gitu kurang lebih. Nggak ada yang nuntun ya Rasul, sedangkan banyak sumur-sumur yang tidak tertutup, banyak binatang berbisa, juga rumahnya jauh ya Rasul. Fa'azarahu ba'da zikrihi, lalu Nabi memaafkan beliau setelah cerita itu. Ibnu Ummi Maktum
li hadhil asya'i kulliha, semua tuh keluarin alasan-alasannya. Falamma qama, maka tatkala beliau berdiri, wa zahaba da'ahu, dan telah pergi, da'ahu alaihi salam, ya Rasulullah manggil Ummi Mahtum. Falamma raja'a ilaihi, maka tatkala dia kembali ke Nabi Rasulullah ada dipanggil, ditanyalah, qala lahu hal tasma'u hayya 'alas shalah, apakah kamu bisa mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu. Dengar enggak? Faqala, jawablah tuh Ummi Mahtum, na'am ya Rasul, saya dengar. Faqala lahu alaihi salam, maka Rasulullah SAW bersabda, fahalumma halla, maka datangilah, mengapa tidak, gitu ya. Yakni bizalika ta'ala ila sholati, yakni datanglah kepada sholat jamaah itu, fala uzra laka, jika tidak ada uzur. Artinya apa? Seorang buta pun Ummi Mahtum itu diperintahkan Rasulullah, kalau dia dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalau nggak ada uzur datangi. Luar biasanya sholat jamaah. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa saja yang mendengar seruan an-nida, seruan azan, farighon, yang tidak sibuk, waktu luang ada, sahihan, lagi sehat, falam yujib fala sholata lahu, dia enggak memenuhi panggilan itu, kata Rasulullah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat itu baginya. Masya Allah, luar biasa sholat jamaah. Wa qad hamma alaihi salam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhraqi buyuti, pernah bercita-cita, ikhraqi, membakar, buyuti, rumah-rumah, aqwamin alaihim binar, sekelompok orang alaihim binar, dengan api, kanu yatakhallafuna anis sholati fil jamaah, meninggalkan sholat jamaah. Itu sampai mau dibakar itu rumahnya oleh Rasulullah. Kenapa? Sholat, nggak pernah sholat meninggalkan sholat jamaah, padahal dia dengar. Itu kata Rasulullah begitu. Kazalika warada fil hadis, ini semua banyak disebutkan dalam hadis. Allah alam bisawab. Wa huwal ghayatu fit tasdid, dan hadis itu al-ghayah, merupakan puncak, fit tasdid, peringatan keras, wa tahdid, ancaman keras. Apa itu? Kepada siapa? Liman taraka sholatal jamaah, bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah, min ghairi uzrin sahihin, yang tidak ada, yang apa, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, uzrin sahih, uzur yang dibenarkan oleh syariat enggak ada, tapi dia meninggalkan sholat jamaah, gitu. Sampai Rasulullah menganggap falam yujib fala sholata laha, ketika dia tidak memenuhi sholat jamaah itu, fala sholata laha, tidak ada dia sholat itu. Itu ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan bisa sholat jamaah. Wal uzru sahih, uzur yang dibenarkan syariat itu adalah walladzi la yumkinul hudur ma'ahu biwajhi
uzur yang tidak memungkinkan hadir, ma'ahu biwazi, dengan cara apapun. Jadi harus ada uzur yang dibenarkan oleh syara. Wa innam amkana, maka jika masih memungkinkan untuk kehadirannya, bimasyaqqatin, dengan kelelahan, zahiratin, yang nyata, ya'suru ala aksarin nas tahammuluha, menyulitkan kebanyakan manusia, jadi mereka hadir sekalipun kepayahan. Wa ma'adzalika fal khudur, maka kehadirannya itu afdalu, lebih utama, wassawabu fihi aksar, dan pahala di dalamnya lebih banyak, illa fi suwarin nadiratin, kecuali dalam bentuk uzur yang langka. Terakhir, mislu mayyakunu, seperti apa uzurnya? Mayyakunu uzruhu da'al izhal, uzur seperti apa? Da'al izhal, buang air besar terus-terusan, al-mutawatiri, sakit diare terus, itu boleh, tidak usah jamaah. Wa yakhsha law hadara, dan takut law hadara, jika hadir, mintal witi, dari mintal witil masjidi, akan mengotori masjid. Nah, ini boleh selama tidak sakit diare, sehat, tidak ada uzur, diusahakan salatul jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.